Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari. Jadi ini hanya teori. Nanti setelah teori ini minggu depan kita akan masuk ke materi yang sesungguhnya. Jadi kita di materi pembelajaran TIK ini. Jadi pembelajaran TIK untuk PAUD. Ini nanti kita langsung banyak prakteknya. Cuma di awal itu harus saya jelaskan dulu teorinya lebih dulu, baru kemudian kita praktek untuk pembelajarannya. Nah, yang pertama gini, jadi di era sekarang, era digital seperti ini, jadi mengajar itu sudah mulai menggunakan basis TIK, tidak hanya di kuliah aja, jadi kuliah itu juga menggunakan TIK, tapi juga di tingkat PAUD pun juga menggunakan TIK, ya seperti seperti saat ini juga. Nah, cuma ini durasinya nanti ya kita lebihkan karena ini digunakan untuk pengajaran, untuk mengajar mahasiswa. Nah, yang berikutnya gini, jadi kita akan membuat bahan ajar. Yang dari pertanyaan itu, bahan ajar itu apa sih? Kemudian seperti apa bentuk bahan ajar? Jadi bahan ajar itu adalah secara umum bahan atau media ajar itu adalah yang berhubungan dengan teknologi informasi. Jadi ada beberapa teori yang disampaikan. Yang pertama itu menurut Heidnik dan and Friend itu dalam bukunya Arshad, dia itu mengatakan kalau media itu adalah perantara antara informasi dengan sumber yang menerima. Jadi kasarannya media itu ya menghubungkan antara yang memberikan materi dengan yang menerima atau lawan bicara kita. Nah, dari sini kalau begitu dikatakan bahwa media pembelajaran itu apa, yang ditanya itu media pembelajaran itu apa. Jadi media pembelajaran itu alat atau media yang digunakan oleh guru, oleh kita selaku pengajar ini untuk memberikan informasi kepada siswa kita. Nah, ini yang namanya media ajar. Nah, jadi menurut Gagner juga di Arsa juga secara eksplisit bahwa media itu berupa alat atau mungkin bahan-bahan baik itu fisik atau non fisik yang isinya nanti ke depan itu digunakan untuk mengajar. Jadi ini yang perlu kita pahami tentang yang namanya media ajar. Nah, di era yang digital ini media ajar itu sudah mulai berkembang. Kalau zaman dulu media ajar itu kalau untuk PAUD, Bapak Ibu guru PAUD tuh kalau di kelas yang luring ya, kelas luring itu menggunakan alat peraga, kemudian menempel, mewarna, dan lain-lain. Tapi di era digital sekarang sudah mulai berkembang. Jadi media ajar tidak lagi berbentuk fisik, yaitu benda yang nyata, tapi kita juga mendesain pembelajaran itu juga menggunakan teknologi informasi. Jadi tidak hanya cetak saja. Nah, teknologi informasi yang digunakan ini tentunya kita harus menyesuaikan dengan tahap perkembangan mental anak. Yang jelas seperti ini, kalau menurut Piaget dalam bukunya Selam itu, ini ada tiap Piaget. Kalau Piaget itu dia mengkategorikan kepribadian anak atau pola berpikir anak itu berkait dengan usia. Kalau menurut Piaget ya. Nah, yang kalau PAUD itu kan usianya antara 4 sampai 7 tahun. Nah, 4 sampai 7 tahun itu cara berpikirnya itu intuitif. Intuitif itu dia apa ya? Ya lebih cenderung itu berdasarkan intuisi aja. Jadi masih mengenal dengan menggunakan belajarnya itu menggunakan panca indera aja. Jadi dia cuma melihat, mengamati, menirukan. Nah, belum sampai dia mulai berpikir. Nah, baru kemudian kalau usia sudah mulai 7 tahun sampai dengan 11 tahun, ya 7 sampai 10 lah, dia itu mulai belajar mikir. Nah, tapi dia menggunakan alat-alat atau benda-benda yang nyata. Jadi karena intuitif itu si anak itu lebih cenderung dia itu hanya apa ya? Hanya belajar mengikuti, menggambar, ya misalnya ya sesuai dengan intuisinya aja. Dia belajar intuisi. Tentunya nanti kalau untuk PAUD kita akan mendesain media ajarnya itu yang kita arahkan ke arah ke ranah intuisi. Jadi ranah intuisi misalkan nanti menggambar, mewarnai, atau mungkin memberikan informasi tapi dalam bentuk cerita, bentuk gambar, dan lain sebagainya. Jadi tidak sampai kita itu kalau untuk tidak seperti mahasiswa ya. Jadi kalau mahasiswa itu keranahnya tidak lagi intuisi, tapi dia itu kita berikan tugas, kita
ajar itu ya sudah mulai ke arah yang menggunakan logika berpikir. Itu kalau menurut PHC. Nah, oleh karena itu nanti kita akan membuat desain yang tentunya ya pernak-perniknya ya menggambar kemudian mewarnai. Tapi kalau anak PAUD itu kan dia masih bergantung kepada orang tua. Jadi kita perlu mempertimbangkan orang tuanya itu mudah untuk mengaksesnya. Jadi untuk membantu kita. Nanti ke depan akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, alasan yang berikutnya, kenapa kita harus menggunakan media? Karena media itu banyak faktor ya. Mungkin salah satunya itu kita menggunakan media tertentu. Itu karena sesuai dengan materinya. Materi ini memang cocok sih kalau menggunakan media ini. Nah, ke depan mungkin seperti itu. Yang berikutnya itu kita menggunakan media itu juga karena praktis dan luas. Apalagi di era yang saat ini yang COVID itu masih merajalela ya, kadang naik kadang turun. Walaupun sekarang itu sudah mulai separuh-separuh lah ya. Ya kita memilihnya media itu kalau bisa yang praktis dan luas. Jadi tidak bisa kita memaksakan media kita ketika orang tuanya atau orang tua atau wali murid itu tidak sanggup menggunakannya. Jadi kita harus praktis dan luas, itu fungsi medianya seperti itu. Yang berikutnya itu juga sesuai dengan karakter siswa. Jadi kita misalkan memberikan tugas kepada siswanya untuk menggambar bebas. Nah, itu kan sesuai karakter kalau untuk anak MI. Cuma kalau misalkan kita menuntut siswanya untuk kalau untuk PAUD untuk bekerja di ladang kan ya juga tidak cocok juga. Jadi alasan memilih media itu kita sesuaikan dengan karakter siswa. Yang berikutnya itu media itu juga bergantung pada kemampuan dan keterampilan guru. Jadi kalau gurunya ini misalkan kita paksa untuk membuat media, contoh membuat media robotik, membuat media programming, nah ini tentu akan memberatkan kita juga. Jadi kita membuat media itu juga menyesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan gurunya. Nah, oleh karena itu di mata kuliah ini saya akan berusaha mengajak atau mengajarkan Anda bagaimana membuat atau terampil dalam menggunakan media. Yang berikutnya itu fasilitas juga mendukung. Misal kita mau buat media yang berbasis internet lah, di tempat medannya, tempat kita mengajar itu siswanya nggak bisa, wali murid nggak bisa akses internet. Kita mau membuat aplikasi Android, tapi ya HP wali murid itu tidak support karena aplikasi yang kita buat itu terlalu tinggi. Oleh karena itu nanti fasilitas pun juga mendukung. Mungkin kalau sekarang ngajar pakai WA aja, orang tua masih memahami. Nah, kita menyesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang berikutnya juga terkait dengan biaya. Jadi kita membuat media itu kalau bisa jangan sampai tekor. Kita sudah capek-capek membuat, terus kemudian tekor. Nah, dari sini ada beberapa media yang nanti akan saya tawarkan kepada sampean ya, kepada mahasiswa, yaitu yang pertama itu adalah media cetak. Nanti kita akan buat media cetak, seperti apa desainnya. Yang berikutnya adalah media audio. Cuma media audio tidak saya tawarkan karena sangat susah ya kalau sekarang diterapkan untuk PAUD ya, yang terutama menggunakan TIK. Kemungkinan nanti akan dari beberapa alternatif jenis media ini yang nanti akan kita buat itu adalah media cetak, media audiovisual, yang berikutnya baru multimedia interaktif. Nah, mungkin yang interaktif itu untuk saat ini belum ya, cuma media cetak dan media audio visual. Nanti akan saya tambahkan pakai e-learning, tapi e-learningnya bukan GC atau seperti e-learning kampus. Kita mendesain sendiri e-learning kita, jadi berbasis website. Jadi mungkin ada 3 ini. Nah, secara umum nanti beberapa bentuk media yang berbasis TIK nanti akan kita ajarkan, mungkin membuat infografis, membuat elektronik dokumen mungkin berbentuk itu aja ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik, bisa juga nama lainnya LKS. Kita membuat desain LKS, kemudian membuat video, membuat website. Nah, cuma yang 2 ini, media interaktif sama augmented reality, mungkin tidak bisa saya ajarkan. Karena augmented reality itu butuh komputer yang speknya terlalu tinggi, ini susah juga. Yang berikutnya media interaktif ini juga belum, karena memang butuh
sedikit kompleks. Nanti kalau diajarkan untuk anak PAUD perlu tambahan 1 SKS lagi. Jadi perlu beberapa SKS lah untuk tambahan mengenal tentang desain media interaktif. Jadi mungkin hanya infografis, elektronik dokumen, membuat video, membuat website. Nanti video itu akan saya rencana di perkuliahan ini akan kita dibuat menjadi 2 ya. Yang satu membuat video menggunakan komputer, yang satunya menggunakan video menggunakan handphone. Ya ini tantangan juga bagi saya ini, yang membuat video menggunakan handphone tuh tantangan karena handphone saya masih kentang ya. Mudah-mudahan bisa mengajar dengan baik. Nah, berikutnya nanti kurang lebih seperti ini, kita nanti akan membuat desain-desain kayak gini. Nah, bagaimana kalau gurunya itu buat desain seperti ini, gurunya masih belum bisa Corel, belum apa ya, nanti kita coba carikan yang paling sederhana aja. Nah, kemudian buat video, ini ada video kayak gini yang PAUD ini. Nah, ini video yang jelek itu video saya ya, seperti yang sampean tonton ini nanti. Mungkin ya kurang begitu menarik, nanti kita coba lah untuk mengoprek. Kenapa Pak videonya kok kurang menarik? Karena waktu aja, waktu ngajarnya itu terlalu mepet dan saya belum sempat untuk mendesain yang lebih proper. Ini aja sudah mulai saya desain dengan agak proper dikit-dikit lah. Terus kemudian nanti kita membuat website. Ini contoh website yang saya buat, nanti kalau bisa diakses juga lewat Google, kurang lebih tampilannya seperti ini ya nanti. Nah, kita buat website yang kayak gini tapi yang paling sederhana, yang gratisan aja lah. Kita belum mampu untuk buat website yang gratis, jadi isinya mungkin ada home, presensi, materi aja, tugas, kuis. Jadi ini kita membuat desain yang e-learning yang kurang lebih seperti itu. Karena kita cobalah untuk di pertemuan ini. Dari sini harapan saya mahasiswa mulai belajar untuk membuat media ya, kita belajarnya bersama-sama, kurang lebih seperti itu. Mungkin seminggu depan akan kita mulai praktek untuk membuat media. Nanti cross outline silahkan dilihat di Google Classroom itu di pertemuan yang pertama. Mungkin sebentar itu dulu dari saya untuk pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.